Baik, saya akan melanjuti materi tentang apa itu dilalah. Dilalah secara umum berarti memahami suatu atas sesuatu kata yang disebutkan pertama disebut Abdul berarti yang ditunjuk. Adapun hubungannya dengan hukum yang disebut madlah. Madlah adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang kedua disebut dalil bermakna yang diberi petunjuk. Dan kaitannya dengan hukum dalil itu tersebut. Dalil itu tersebut gitu. Jadi kalau dari pendapat dari dalam ilmu ushul fikih dapat ditegaskan bahwa dalalah adalah pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafal kepada makna tertentu. Pembahasan tentang dalalah memiliki peranan penting dalam ilmu logika dan ushul fikih. Dan berpikir dengan pada dalalah tidak mesti melihat atau mengamati suatu itu secara langsung, tetapi cukup menggunakan petunjuk dan isyarat yang ada. Pola berpikir dengan menggunakan petunjuk dan isyarat disebut dengan berpikir dalalah. Dan menurut ulama Hanafiyah, dalalah dibagi menjadi bagian 4, yaitu yang satu ibarah an-nas ialah menunjukkan lafaz atas makna yang diinginkan, yaitu suatu makna yang langsung bisa dipahami baik itu makna asli ataupun makna tabi'i. Mengikuti setiap nas-nas syariat menunjukkan pada makna masing-masing dan makna yang langsung diinginkan dari lafadznya langsung, yaitu disebut dengan makna asli. Tapi ada juga lafadz yang tidak asli, yaitu lafadz tabi'i. Yang kedua al-nas, ibarah nas adalah menunjuk lafaz pada selain dari maksud asli, as-salatan, ataupun maksud mengikuti tab'an. Akan tetapi dia memiliki suatu makna yang mana dihubungkan kalimatnya memiliki arti, gitu. Hal mana maksud dari suatu lafaz dapat diambil faedahnya lewat isyarat, bukan lewat ibarah. Yang ketiga, dilalatun nas, ialah menunjuk lafaz atas suatu ketetapan hukum yang disebutkan nas, melakukan pada pola atas sesuatu yang tidak disebutkan maksud anu, karena antara kedua yang disebut dan tidak disebutkan terdapat pertautan idlal, di mana memahami atas keduanya dapat dilakukan dengan mudah gitu. Jadi dapat dipahami dengan secara gampang gitu, yang cukup dengan analisa kebahasaan yang tidak memerlukan ijtihad, dengan menggambarkan segala kemampuan daya nara gitu. Jadi Imam Syafi'i menganggap dilalah an-nas ini seperti qiyas, yali, dan Syafi'i ialah menamakannya dengan sebutan mahkum muwaffaqah. Yang keempat ialah iltiqat an-nas, adalah menunjukkan lafaz terhadap segala perkara makna yang tidak dapat berdiri sendiri kecuali dengan
mentakdirkan lafaz yang lain gitu. Jadi intikhal an-nas ini tidak bisa berdiri sendiri. Bisa berdiri sendiri kecuali dengan mentakdirkan lafaz yang lain gitu. Jadi digabungkan gitu. Ini dari pendapat saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.